Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengetahui dan bisa menyajikan hasil analisis dari kebijakan dan konsep perdagangan internasional. Nah, lalu sebelumnya apa yang kalian dapat dari pertemuan sebelumnya tentang perdagangan internasional? Apakah ada yang mengetahui apa itu perdagangan internasional? Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perdagangan internasional. Untuk perdagangan internasional di sini adalah perdagangan yang dilakukan oleh salah satu negara dengan negara yang lain. Contohnya mungkin negara kita Indonesia melakukan kerjasama perdagangan. Contohnya perdagangan minyak ke negara Arab. Nah, itu bisa kita sebut sebagai perdagangan internasional. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Lalu untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak harap kalian semua mampu menjelaskan dampak yang terjadi akibat perdagangan internasional, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, tanpa memperolok-olok waktu ya, biar cepat saja, kita langsung masuk ke materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Apa sih yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya kita akan membahas tentang dampak dari perdagangan internasional. Nah, ada yang tahu sebelumnya dampak dari perdagangan internasional itu apa? Kalau memang tidak tahu, Bapak akan langsung jelaskan saja mengenai dampak dari perdagangan internasional. Nah, untuk dampak di sini Bapak akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya untuk perdagangan internasional. Yang pertama ada dampak positif dari perdagangan internasional. Apa saja dampak positif dari perdagangan internasional? Yang pertama adalah timbulnya kerjasama internasional. Nah, bagaimana bisa timbulnya kerjasama internasional ini itu menjadi dampak positif ke perdagangan internasional? Jelas dijelaskan di sini bahwasanya timbulnya kerjasama internasional di sini akibat perdagangan internasional itu kita bisa menambah persahabatan antar negara, baik dari budaya, politik, ataupun ekonomi suatu negara dengan negara lain. Nah, itu yang disebut dengan kerjasama internasional. Lalu yang kedua, terjadinya inovasi produk. Apa inovasi itu? Apa inovasi di sini adalah pengembangan dari salah satu produk. Contohnya mungkin kita membuat sepatu. Nah, negara Indonesia bekerja sama dengan Jerman contohnya. Semisal kita membuat sepatu. Nah, sepatu yang kita buat di sini itu kita kembangkan lagi gitu. Kita kembangkan dengan negara Jerman, kita kembangkan dengan negara Jerman, yang dimana yang asalnya kita menggunakan sepatu ini hanya sepatu biasa saja, tetapi dimodifikasi lah menjadi sepatu anti air atau mungkin tahan bakar atau apa, itu bisa. Itu yang disebut inovasi produk. Nah, lalu yang ketiga adalah meningkatnya pemasukan devisa suatu negara. Nah, dengan meningkatnya pemasukan devisa suatu negara, kita bisa ambil salah satu contoh kecilnya, yaitu pajak. Salah satu contoh kecilnya pajak dari produk yang masuk ke negara kita. Itu merupakan pemasukan devisa ke salah satu negara. Lalu itu merupakan contoh dari dampak positifnya. Nah, untuk dampak negatifnya, kita juga memiliki dampak negatif dari
perdagangan internasional ini. Apa sih dampak negatifnya dari perdagangan internasional? Yang pertama, untuk dampak negatifnya di sini itu timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini, kita bisa saja gitu, kita malas-malasan, negara kita malas-malasan untuk membangun perekonomiannya. Alhasil kita bergantung kepada salah satu negara yang sudah terjalin kerjasama dengan negara kita. Nah, itu merupakan contoh yang kurang baik bagi suatu negara. Lalu yang kedua adalah timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Karena dengan adanya perdagangan internasional ini tidak menutup kemungkinan negara lain memanfaatkan negara kita untuk meraup keuntungan ke negara kita. Nah, maka bisa saja negara lain memanfaatkan kelemahan kita untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sini itu dimanfaatkan bukan oleh negara kita, tetapi oleh negara yang kita ajak kerjasama. Contohnya kita bekerjasama tadi dengan Jerman dengan membuat sepatu. Nah, mereka bisa saja mengambil salah satu sumber daya alam yang tidak ada di negaranya dan mereka manfaatkan secara berlebihan. Nah, itu merupakan contoh yang tidak baik. Bagaimana dengan sumber daya manusianya? Dengan sumber daya manusianya, pekerja kita bisa saja diperas oleh mereka tanpa adanya gaji, tanpa adanya hal-hal yang menguntungkan bagi pekerja dari negara kita. Nah, itu untuk dampak negatif dari perdagangan internasional. Bagaimana? Sudah mengerti? Nah, Bapak harap kalian bisa mengerti dari penjelasan yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, lalu di sini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian karena waktunya Bapak lihat ini sebentar lagi. Nah, untuk tugas di sini Bapak akan memberikan tugas kalian di rumah untuk menjelaskan manfaat yang terjadi akibat adanya dampak internasional. Dan untuk pertemuan selanjutnya Bapak harap tugas tersebut dikumpulkan. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lalu untuk menutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.